Meskipun udah menjadi unit mandiri nih Pak, apakah Bapak tetap merasa pulang saat berkoordinasi dengan Kemenag? Kemenak Cimahi suara bermula, cerita baik untuk sesama. Nilai dan karya menyatu di sana. Podcast Berseka hadir dengan makna. Podcast Berseka, suara yang berdampak, menyapa hangat, menyalakan semangat. Dari Kemenak Cimahi, Kemenak Cimahi Berseka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Kemenag Cimahi Berseka. Ruang inspirasi yang menebar nilai kebaikan dan semangat Kemenag berdampak untuk umat. Bersama saya Nafisa. Kalau wargi Kemenag Cimahi, senang sekali di siang hari ini telah kedatangan dua sosok pimpinan yang kita banggakan bersama. Yang pertama ada pimpinan dari Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi. Assalamualaikum Ibu. Salam. Dan yang kedua adalah pimpinan dari Kementerian Haji dan Umroh yang baru saja dilantik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua akan membahas sebuah momen penting tentang layanan haji di Kota Cimahi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa pelayanan haji yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama kini telah resmi memiliki kementerian baru yang bernama Kementerian Haji dan Umroh yang baru saja kemarin dilantik. Perubahan ini pasti membawa dampak yang besar. Ada haru, ada bangga, dan banyak juga momen-momen yang tertinggal di sana. Nah, kalau di Kemenag Cimahi, kali ini yuk kita berbincang dulu bersama Kepala Kemenag Kota Cimahi. Ibu, bagaimana sih Ibu memaknai momen besar resminya PHU yang tadinya dari Kemenag menjadi Kemenhaj? Terima kasih Mbak Nafisa. Jadi kami di Kementerian Agama bersama. Kalau sekarang namanya Kementerian Haji ya. Kalau dulu namanya bidang PHU, penyelenggaraan haji dan umroh, itu untuk di Kambil. Kalau di tingkat kabupaten kota itu namanya seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Itu dulu kami merupakan satu kesatuan. Karena kami bekerja sama untuk mensukseskan pelayanan haji. Tetapi sekarang kami sudah berpisah. Jadi kami rasanya itu seperti melepas keluarga untuk menempati rumah baru. Tetapi saya pikir ini adalah merupakan langkah pemerintah yang strategis, yang tujuannya adalah untuk supaya pelayanan terhadap jemaah haji itu lebih fokus. Ya. Karena seperti di Arab Saudi mereka mempunyai Kementerian Haji tersendiri. Ya, jadi ini saya pikir merupakan langkah strategis. Dan tentunya kami merasa kehilangan, tetapi kami mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan kepada umat. Jadi insya Allah kami akan selalu membackup kepada adik ya istilahnya ya. Kami yang menaknya sudah lebih lama, saudara tua, ya kepada adik ini insya Allah kami akan selalu membackup dan mendukung. Oke, luar biasa. Apa nih Bu, pesan utama yang Ibu sampaikan terkait transformasi ini kepada adik nih? Gimana Bu? Pesannya apa? Jadi saya pikir kolaborasi itu tetap nomor satu. Struktur boleh berubah, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan kepada umat seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kami akan selalu memperkuat koordinasi dan menjaga kehangatan sebagai satu keluarga besar. Seperti itu. Bondingnya tetap ada ya Bu ya? Ya. Kalau ngomongin feeling nih Bu, perasaan dari lubuk hati yang paling dalam. Gimana perasaan? Perasaan sedih ada, kehilangan ada. Karena memang apalagi sebelumnya saya backgroundnya di bidang haji ya. Jadi kami masih merasa tetap satu, tetapi karena regulasi dan memang ketentuannya memang harus begitu, kita akan tetap membackup. Oke, luar biasa. Sekarang sahabat Kepala Wagi Kemenag Cimahi, kita beralih untuk bertanya kepada Kepala Kemenhaj Kota Cimahi, Pak. Setelah PHU resmi nih menjadi Kemenhaj, apa yang pertama kali terlintas di benak Bapak? Pertama kali terpisah ya dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji. Yang pertama terlintas dalam pikiran saya yaitu meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat,
terus perbaikan infrastruktur ya Bu ya, dan mitigasi resiko haji. Yang berikutnya optimalisasi pengelolaan dana haji. Jadi sekecil apapun, karena di Kemenhaj itu ya ada beberapa sumber anggaran selain DIPA, ada juga PKOH ya. PKOH itu udah jelas merupakan dana haji yang digelontorkan dari Kemenhaj untuk pelayanan terhadap jemaah haji. Misalnya pertama bimbingan BINSIK ya. Kebetulan kita akan melaksanakan 6 kali tingkat kecamatan dan 1 kali tingkat kabupaten kota. Jadi memang segalanya sudah dipersiapkan ya Pak ya sama Bapak gitu kan ya. Terus Pak, menurut Bapak sendiri apa sih tantangan dan peluang terbesar dalam transformasi ini dari tadinya PHU ke sebuah kementerian? Kalau menurut saya tantangan memang sangat besar ya. Dari awalnya kita bersandar ke Kementerian Agama. Apapun permasalahan kita bisa istilahnya sharing, bisa kita ngadu dan sebagainya. Kalau sekarang kan tantangan terbesar dalam transisi kelembagaan dan pengelolaan aset serta peluang signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi layanan. Kita harus lebih efisiensi terhadap layanan terhadap masyarakat ya, atau calon jemaah haji. Kalau sebelumnya kita kan istilahnya ada induknya ya, ada induknya. Kita sekarang berdiri sendiri, terus baru lagi gitu kan. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk sementara gitu dalam hal ini. Tapi tetap harus fight, harus berjalan, tetap harus berjalan. Secara resmi nih Pak, kalau Kementerian Haji ini alamatnya di mana nih? Karena masyarakat pasti kan bertanya-tanya. Kalau di Cimahi untuk sementara kita kan masih bergabung dengan Kementerian Agama, yaitu Jalan Kamarung nomor 17A ya. Itu seperti biasa waktu kita masih bergabung dengan Kementerian Agama, kantornya masih tetap di situ. Kemudian Pak, kalau misalkan ada masyarakat nih yang mau bertanya terkait haji, karena sebelumnya pertanyaan-pertanyaan tentang pelayanan haji kan masuknya ke Humas Kemenag ya Pak ya. Sekarang seperti apa nih Pak? Apakah ada narhubung yang resmi? Untuk sementara ini kalau di Kemenhaj, karena baru sekali dibentuk pelayanan terhadap masyarakat, calon jemaah haji itu bisa datang langsung ke kantor atau bisa menghubungi WA ke 08157 3159 025 atas nama Dewi Solihati. Mungkin itu bisa melalui itu konsultasi secara personal. Karena kita kan baru seumur seminggu ya. Jadi belum ada istilahnya humas, belum ada terkait kontak aduan masyarakat. Baru itu yang bisa kita bangun. Tapi kalau memang ingin lebih puas gitu istilahnya untuk pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kalau menurut saya sih bisa datang langsung ke kantor. Misalnya ada siskohatnya, ada pelayanan khusus untuk jemaah haji. Jadi bisa langsung apa yang dipertanyakan itu bisa langsung terfokus ke yang memegangnya gitu. Jadi sahabat Pahlawan di Kemenag Cimahi, kalau ingin jelas terkait informasi haji dan umroh, tinggal datang saja ke kantor Kementerian Haji yang masih beralamat yang sama dengan Kemenag sendiri, Pak. Jika dirangkum nih Pak, apa 3 fokus utama Kemenhaj Cimahi ke depan? Pertama, pelayanan prima, keselamatan dan kesehatan jemaah haji, transformasi digital. Itu 3 fokusnya. Kembali lagi ke Ibu nih. Nah Bu, setelah transformasi ini, bagaimana sih Ibu melihat pola kerjasama dan koordinasi Kemenhaj dan Kemenag ini ke depan? Ya, saya pikir kolaborasi tetap nomor 1, ya. Jadi struktur kita boleh berubah, tapi semangat melayani umat tetap kita satu. Ya. Samakan ya Bu, tetap kita samakan. Jadi ya itu kami akan memperkuat koordinasi dan menjaga kehangatan sebagai satu keluarga besar. Luar biasa ini.
Nah, kembali lagi nih ke Bapak nih. Meskipun udah menjadi unit mandiri nih Pak, apakah Bapak tetap merasa pulang saat berkoordinasi dengan Kemenhan? Betul sekali, saya merasa pulang karena saya kan selama hampir 25 tahun ya, saya dibesarkan, saya diterima sebagai CPNS di Kementerian Agama. Otomatis tidak begitu saja saya melupakan atau lupa lah saya tanah kelahiran saya maksudnya kalau secara ini ya. Jadi tetap saya kalau koordinasi dengan Kemenak merasa pulang gitu, merasa pulang sebagai saya dibesarkan di Kementerian Agama. Gitu. Jadi kalau ngomongin perasaan nih Pak, gimana perasaan Bapak? Ngomongin perasaan. Campur aduk ya? Campur aduk. Campur aduk ya. Campur aduknya begini ya. Antara sedih, beban dan senang ya. Sedihnya kenapa? Ya? Sedihnya kenapa? Ya sedihnya kan kita sudah lama di Kementerian Agama, kita sudah membangun. Saya merasa satu bagian dari Kementerian Agama. Tapi tiba-tiba dengan regulasi baru ya kita bisa misalnya bukan dipisahkan ya, membentuk kementerian baru. Mau tidak mau kita sebagai yang berada di kementerian di seksi haji dan umroh, otomatis kan kita otomatis pindah ke Kemenhaj gitu. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tetap gitu. Oke, tetap ada rasa ingin pulang. Betul lah, gitu, betul. Meskipun sekarang sudah menjadi Kemenhaj. Terus ya tadi kan itunya ya sedihnya. Terus kalau senangnya ya tadi ada senangnya. Apa nih Pak senangnya nih? Senangnya pertama kita bisa memimpin sendiri ya. Gitu. Dari segi pimpinan gitu. Tapi meskipun berdiri sendiri tetap kita tidak bisa tetap saya masih mungkin akan berkoordinasi dengan Kepala Kemenag. Dijalin ya Pak ya? Tetap. Oke. Sinergi itu adalah kunci. Nah ya? Itu. Sinergi adalah kunci. Nah, baik Bapak, luar biasa nih insight dari Bapak sebagai Kepala Kemenhaj Kota Cimahi dan luar biasa juga insight dari Ibu sebagai Kepala Kemenhaj Kota Cimahi. Nah, sebelum kita akhiri obrolan ini, ada sebuah mini games namanya This or That. Jawab secara cepat saja, lalu bisa dijelaskan kenapa sih alasan. Oke, siap ya. Yang pertama, kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Saya memilih kopi hitam karena saya merasa kopi hitam itu lebih sehat dibanding kopi susu. Gitu ya Bu ya. Ada apa sih Bu karena kopi hitam? Kopi hitam yang murni tanpa gula itu kolagennya cukup tinggi. Ya, sedangkan kopi susu gulanya Bu ya. Enaknya iya, tapi sehatnya kurang. Oke. Kalau Bapak nih apa nih? Kopi hitam atau kopi susu? Bapak sukanya? Kebetulan saya sudah nggak ngopi hitam atau kopi susu, tapi saya pilih kopi hitam. Ya, karena kopi hitam itu bisa aman di lambung juga dan bisa istilahnya mencerahkan pikiran lah. Dibandingkan dengan kopi susu. Ya, inspirasi gitu ya. Kalau kopi susu kan enak di lidah, tapi akhirnya enggak. Gitu. Oh gitu ya, oke siap. Nah selanjutnya, rapat tatap muka atau rapat daring? Tatap muka. Tatap muka. Daring. Daring. Wah ini persepsi yang berbeda nih, menarik nih. Coba dari Bapak dulu, kenapa sih Pak pengen daring? Saya pengen daring karena untuk efisiensi Bu. Oke. Nah itu. Kalau tatap muka, misalnya rapat di Indramayu, ya otomatis kita kan harus punya anggaran. Tapi kalau daring, efisiensi pada saat itu juga kita bisa ikut rapat gitu. Oke, luar biasa. Dari Ibu sendiri? Ya, saya setuju sih kalau dengan untuk efisiensi waktu ya. Tapi kalau kondisi di Cimahi, saya mengukurnya kondisi di Cimahi, kami berdekatan, lebih pas kalau seandainya rapatnya itu secara langsung. Karena jadi kita bisa lebih fokus gitu. Karena untuk kendala jarak kita tidak ada kendala. 3 kecamatan ya Bu ya, Cimahi. 3 kecamatan dan dekat-dekat nih. Dekat-dekat, oke luar biasa. Nah selanjutnya nih, jalan pagi atau ngopi sore? Jalan pagi. Sama jalan pagi. Jalan pagi, oke. Jawaban yang sama tapi alasannya sama nggak nih? Coba kita dari Ibu dulu deh, apa alasannya? Jalan pagi, kalau menurut saya jalan pagi, karena saya memang tidak ngopi sore. Saya tidak ngopi sore-sore, tidak ngopi. Oke. Saya pikir jalan pagi itu lebih sehat, membuat kita lebih energi. Nah dari Bapak sendiri seperti apa? Kalau jalan pagi kan otomatis untuk kesehatan tubuh juga ya.
Kita kan, saya khususnya tiap pagi itu sekitar habis sholat subuh, biasanya saya keliling komplek 3 kali. Itu ya karena kan kita dengan usia seperti ini, kita diharuskan untuk istilahnya olahraga pagi-pagi. Karena dari segi cuaca yang masih bagus, gitu, belum kena Terkontaminasi. polusi segala macam. Nah, itu makanya saya diusahakan untuk berjalan pagi. Selanjutnya terakhir nih, WA atau telepon? Telepon. Saya telepon juga. Kenapa nih? Lebih jelas. Lebih jelas? Lebih nggak capek ininya, ngetik ininya, dan sasarannya lebih ketahuan gitu. Lebih. Bapak? Sama lebih jelas, aman. Kalau WA kan istilahnya kita WA salah ketik bisa dibaca orang. Kalau telepon kan bisa aman lah istilahnya. Terus kalau WA bisa salah kirim. Ya, kalau bisa salah kirim. Bisa salah kirim. Juga bisa salah intonasi. Betul. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan insight-nya di siang hari ini. Luar biasa, jadi para wargi Kemenag Cimahi dimanapun berada, mereka telah mengetahui terkait Kemenhaj di Kota Cimahi seperti apa. Statement dong, closing statement dari Ibu dan dari Bapak sendiri. Terakhir dari saya sebagai Kepala Kemenhaj ya. Yang pertama yang diinginkan saya yaitu pertama membangun sinergitas dengan Kementerian Agama. Karena saya juga kan besar di Kementerian Agama dan sekarang masih tinggal di Kementerian Agama. Terus yang berikutnya saya ingin memberangkatkan istilahnya operasional haji tahun 2026 ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memberangkatkan jemaah haji dari tanah air ke Arab Saudi dan bisa kembali utuh dari Arab Saudi ke Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Ibu, closing statement. Oke, struktur kita boleh berubah ya, kita boleh berpisah, tetapi kolaborasi itu tetap nomor 1. Sinergi adalah kunci dan itu akan tetap kita pegang. Siap. Luar biasa. Ini mengharukan sekali ya kalau di Kemenag Cimahi. Kayak mimpi ya Bu ya, tapi emang nyata gitu ya Bu ya, karena puluhan tahun bersama-sama begitu ya Pak ya, sekarang telah mempunyai rumah sendiri. Gitu. Luar biasa, sukses terus untuk Bapak selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Cimahi yang baru. Ibu juga sukses selalu. Semoga pimpinan kita, pimpinan di Kota Cimahi selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Lodi Kemenag Cimahi yang telah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. See you in the next video. Saya Nafisa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.